Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincent Novaldi dari kelas 8C. Hari ini saya ingin mempresentasikan novel yang saya ulas. Novel yang saya ulas berjudul My Favorite Distraction, ditulis oleh Nala dan diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka, diterbitkan pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Stadin Sani dan Dila Mareti Aksari. Pemain-pemainnya ada Faya, Bastian, Nina, dan Yoga. Novel ini berjumlah 178 halaman. Orientasi. My Favorite Distraction karangan Nala merupakan kisah remaja putih abu-abu tentang pertemanan dan mengejar impian, walaupun sebelumnya hanya selingan saja. Kisah ini tentang Faya yang sering kali terlibat masalah. Ian, senior di sekolah Faya, yang melihat kemampuannya dapat membuat onar para gadis. Sinopsis, cerita ini diawali dengan Faya yang langsung terlibat masalah. Ia terlibat masalah tawuran karena sahabatnya. Ia adalah Yoga. Dan diawali juga dengan Faya yang menceritakan sekolah-sekolah berkualitas dari kualitas 1 hingga kualitas 4, dan Faya yang terjebak di sekolah kualitas 4, sekolah paling buruk yang berada di sana. Saat di tempat tawuran, Faya dikejar-kejar oleh anak SMK Wijaya yang mengejar Faya. Saat Faya hampir tertangkap, ada seorang pemuda bermotor yang menolong Faya. Pemuda itu lalu membawa Faya pergi dari kerusuhan itu dan membawa Faya sampai pulang ke rumah. Tetapi Faya tidak tahu pemuda bermotor itu siapa. Lalu keesokan harinya saat di sekolah, Nina yang tahu kejadian kemarin itu pun langsung memarahi kakaknya Yoga karena telah melibatkan Faya di tawuran tersebut. Setelah itu, datanglah seorang pengendara motor yang tepat berada di depan Faya, Nina, dan Yoga. Ia adalah Ian, seorang murid pindahan kelas 3 yang baru saja pindah tahun kemarin. Saat Nina dan Yoga berantem, Ian tanpa disangka-sangka, Ian langsung duduk di sebelah Faya. Lalu Ian mengajak Faya untuk bergabung ke klub bulu tangkisnya. Faya pun terbingung. Faya jarang olahraga, tapi mengapa Ian mengambilnya? Ternyata Ian melihat gerakan-gerakan Faya yang bagus dari tawuran tersebut. Saat Faya bertanya, ternyata Ian lah pengendara motor yang menolong Faya kemarin. Awalnya Faya tidak tertarik karena anggotanya ternyata cuma ia dan Faya. Tapi pada akhirnya Faya menerimanya karena hanya itulah cara membalas dendam pada anak-anak SMK Wijaya yang telah mengobrak-abrik kios ayahnya. Mereka akan mengikuti lomba bulu tangkis antar sekolah. Setelah berbincang lama, ternyata diketahui Ian adalah anak pindahan dari sekolah Trinity, sekolah kualitas nomor 1 di sana. Setelah latihan keras dengan Ian, akhirnya waktu itu pun tiba. Perlombaan bulu tangkis antar sekolah. Pertama kali yang Faya dan Ian harus lawan adalah sekolah Santa Teresia. Saat set pertama, skornya adalah 2-1-7. Ya, Faya kalah saat itu. Tapi akhirnya Ian pun meyakinkan Faya. Pada akhirnya Faya dan Ian pun bisa memenangkan pertandingan tersebut dan mendapatkan kemenangan dengan skor 21-16. Setelah beberapa menit, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Budi Bakti versus SMK Wijaya. Ian bilang, untuk santai aja, karena bakal lebih gampang. Karena yang kita ketahui, SMK Wijaya hanya jago dalam tawuran saja, kata Ian. Tapi Faya menolaknya karena ini misi balas dendam. Dan benar saja, saat set pertama dimenangkan oleh Budi Bakti dengan skor 2-1-2. Setelah itu lanjut ke set kedua dan lagi-lagi dimenangkan oleh Budi Bakti dengan skor 21-3. Akhirnya Faya dapat membalas dendam ke mereka dengan mempermalukan SMK Wijaya yang tertinggal skor sangat jauh. Setelah beberapa hari, akhirnya SMA Budi Bakti bertanding lagi, dan kali ini melawan SMA Raja Wali. Setelah memenangkan pertandingan dengan SMK Raja Wali, tanpa disangka-sangka SMA Budi Bakti melawan SMA Trinity, sekolah kualitas nomor 1. Tapi saat itu Budi Bakti kalah oleh Trinity. Tapi ternyata anak-anak Budi Bakti malah mengadakan pesta besar-besaran. Ternyata ini adalah pencapaian terbesar Budi Bakti, yaitu melawan sekolah kualitas 1. Analisis. Temanya adalah seorang anak remaja putih abu-abu SMA yang terjebak di sekolah yang berkualitas buruk.
latar tempat sekolah, auditorium, dan gor. Latar waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Latar suasananya adalah tegang. Alurnya maju. Tokohnya ada Faya, Bastian, Nina, dan Yoga. Gaya bahasanya konjungsi penyebab. Sudut pandang orang pertama. Amanat yang kita dapat ambil dari cerita kali ini adalah meskipun kita mendapatkan sekolah dengan kualitas buruk sekalipun, kita masih bisa tetap mendapatkan prestasi di sana dan dapat mengejar impian kita. Evaluasi. Novel ini memiliki kelebihan yang baik. Novel ini memberitahu kita bahwa kita dapat mengejar impian kita dimanapun kita berada. Novel ini menceritakan kisah percintaan yang gak alay sama sekali. Novel ini memiliki karakter yang sedikit tapi memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga menjadi seru saat membacanya. Kelemahan novel ini adalah kertasnya yang lumayan mudah disobek dan alurnya yang memiliki banyak selingan. Karya ini bergenre teen lit yang cocok dibaca oleh semua orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan mempresentasikan novel kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.